Pilkada Jawa Barat tak kalah cepat dipanaskan sejumlah partai dan tokoh politik meramaikan riuhnya penyelenggara pilkada di sejumlah daerah. Partai Golkar jadi partai pertama yang ikut pasang ancang-ancang munculnya nama bakal calon gubernurnya. Nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimunculkan untuk jadi jagoan. Golkar pun prioritaskan kerjasama koalisi Indonesia Maju saat Pilpres lalu untuk bisa berlanjut di Pilkada Jawa Barat. Jawa Barat juga sedang disaring, salah satunya Ridwan Kamil. Ya. Pak, kalau untuk partner koalisinya Pak, mungkin kalau di DKI Jakarta sendiri? Pertama, prioritasnya adalah koalisi Indonesia Maju. Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya pun berminat maju di Pilkada Jawa Barat usungan Partai Amanat Nasional. Ia bahkan memastikan kalaupun tak mengusung dirinya, akan tetap mendukung kader PAN memenangkan Pilkada Jawa Barat. Kalaupun PAN memutuskan yang lain, tidak saya akan berjuang sampai titik keringat penghabisan untuk menjadikan kader PAN itu memimpin Jawa Barat. Dan sebaliknya, apabila saya ditetapkan sebagai kader yang resmi diusung untuk menuju Pilgub, tentu saya akan melakukan yang terbaik, tidak saja menjalankan perintah partai, tapi memberikan yang terbaik bagi warga Jawa Barat. Selain nama Bima Arya, PAN juga memunculkan nama selebritas yang juga anggota DPR RI dari PAN, Desi Ratnasari, untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Partai Kebangkitan Bangsa pun ikut meramaikan persaingan. PKB memastikan akan melawan koalisi parpol pengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat dengan memunculkan nama anggota DPR RI Saiful Huda. PKB Jawa Barat memastikan untuk gubernur akan bikin poros di luar kan Ridwan Kamil. Bukan tandingan lah, mungkin menjadi kompetitor. Saya nyalon gubernur, bukan wakil gubernur ya. Jadi kalau wakil gubernur saya akan serahkan pada kader yang lain. Jadi, jelang Pilkada Jawa Barat, siapa yang paling siap adu mekanik politik untuk tarik perhatian publik? Tim Liputan Kompas TV. Sore hari ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Eda Kunto Adiwibowo. Halo Mas Kunto, apa kabar? Selamat sore Mbak Medal. Oke, Mas Kunto, kita akan bahas siapa saja yang potensial adu mekanik politik di Pilkada Jawa Barat. Sebelum kita bahas soal sosok, bagaimana sejauh ini dinamika politik di Pilkada Jawa Barat yang paling mutakhir? Kalau kita lihat kan juga backgroundnya adalah beberapa nama sudah ambil formulir dan juga sudah mengembalikan. Tapi dinamika politiknya gimana sih sekarang? Ya, dinamika politik ini kan lebih banyak sekarang ada di tangan partai politik ya Mbak ya. Yang pertama, partai politik tentu sedang menyaring dan menseleksi siapa tokoh-tokoh atau nama-nama yang kemudian punya popularitas tinggi, elektabilitas tinggi untuk kemudian dicalonkan. Dan yang kedua, partai politik tentu sedang menjalin komunikasi karena tidak ada satupun partai politik di Jawa Barat yang bisa mengajukan calon sendirian gitu. Jadi mau nggak mau kan harus berkoalisi. Nah, koalisi ini kan ada banyak problemnya ya Mbak ya. Yang pertama tentu soal kesamaan tujuan, lalu kedua soal siapa yang ada di gubernur, siapa yang ada di wakil gubernur, karena bargaining position tentu akan menentukan. Dan yang ketiga juga hitung-hitungan mesin partai politik. Apakah partai politik yang diajak berkoalisi ini punya potensi mesin politik yang cukup bagus atau tidak, atau justru jadi dragging gitu, hanya membebani partai politik yang lain. Nah, itu menurut saya sekarang sedang jadi obrolan tingkat elit lah istilahnya, sedangkan di level masyarakat sendiri sudah ada nama-nama yang kemudian muncul dan tentu saja sudah banyak spanduk-spanduk, baliho yang terpasang. Nah, ini tinggal kemudian bagaimana calon-calon ini berani berdiskusi langsung dengan masyarakat untuk kemudian menawarkan solusi-solusi atas masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, Mbak. Gitu. Oke, Mas Kunto, Golkar kan selain di Jawa Barat sebenarnya masih wait and see ya dengan posisi seorang Ridwan Kamil yang juga nantinya dikabarkan kan disiapkan juga untuk maju ke Pilkada Jakarta kalau nanti misalnya head to headnya dengan Anies Baswedan. Nah, bagaimana analisis Anda soal ini, masih wait and see langkah dari Golkar?
Ya, tentu saja Golkar juga harus menghitung ya Mbak ya. Ini Mhm. kan soal pilihan karena sosoknya Ridwan Kamil sendirian gitu. Dia nggak mungkin dipecah dua jadi di Jawa Barat juga dan Mhm di mhm. Jakarta juga kan gitu. Harus pilih salah satu. Satu sisi teman-teman Golkar di Jawa Barat tentu butuh sosok Ridwan Kamil karena paling tidak Petahana juga ya? ya petahana, dia punya Mhm. probabilitas menang yang jauh lebih Mhm. besar daripada lawan-lawannya Mhm. walaupun bukan berarti langsung dan pasti menang kan gitu, Mhm. tapi paling tidak potensi kemenangannya ada di Jawa Barat. Mhm. Sedangkan di Jakarta kan lawannya misalnya Pak Anies turun kan juga harus Golkar di Mhm. Jakarta juga harus punya sosok yang paling tidak bisa apa ya sebanding Mhm. dan berimbang bisa jadi kompetitor yang menarik bagi Mhm. pemilih Jakarta selain Anies Baswedan. Nah ini persoalannya di situ. Kalau saya lihat sih Pak RK-nya pengen ke Jakarta, tapi Golkarnya pengen ke Jawa Barat. Nah ini mungkin yang apa juga masih jadi dinamika internal Mhm. dan apa ya Oke. komunikasi-komunikasi dengan partai lain tentu saja terus dijalin karena ya tadi Golkar tidak bisa Tidak bisa mencalonkan mengusung sendirian. sendiri, oke. Betul. Padahal jadi peraih suara nomor satu ya di Pileg kemarin ya, posisi nomor satu Partai Golkar, kemudian disusul Gerindra dan juga PKS ya. Gerindra duluan, Mbak. Apa Gerindra. ada kemungkinan nanti kan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar bilang kalau nanti misalnya mau berpeluang untuk berkoalisi akan diutamakan partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju. Apakah mungkin kemudian Golkar akan berkoalisi dengan Partai Gerindra? Ada nama Deddy Mulyadi juga di sana. Iya, Mbak, kalau dari lihat karakteristik partai ya, Partai Golkar adalah salah satu partai yang cukup demokratis dan cukup rasional dalam Mhm. artian dari sejarahnya dan track record-nya ketika Mhm. mengusung calon kepala daerah, Golkar Mhm. akan selalu melihat hasil survei. Itu yang pertama akan Mhm. dilihat, kan gitu. Lalu kemudian juga bagaimana konstelasi politik di lokal daerah Mhm. tersebut, gitu kan. Berbeda dengan Gerindra yang sifatnya lebih top down gitu, Mhm. lebih instruksi dari ketua umum. Hampir sama dengan PDI Perjuangan kan, instruksi ketua Mhm. umum. Nah, menurut saya dari apa karakteristik partai yang berbeda ini kita juga sudah bisa menebak nih Mbak. Paling tidak Golkar pasti akan menghitung mana calon yang paling berpeluang menang dengan simulasi yang seperti apa, wakilnya siapa, Mhm. berkoalisi dengan siapa gitu. Pada akhirnya itu yang tentu akan jadi pertimbangan Golkar dan tidak hanya soal apa tadi soal Kim saja berkoalisi dengan Kim Mhm. saja, tidak hanya soal Gerindra saja. Tentu Golkar pasti akan membuka berkoalisi Peluang, dengan oke. siapapun, betul. Mhm mhm, oke. Saya mau koreksi juga yang nomor satu ternyata kan adalah Partai Gerindra ya, kemudian disusul Golkar dan juga PKS ya. Tapi ini menarik kalau misalnya memang masih dalam satu koalisi ada kemungkinan peluang untuk bekerja sama atau juga berkoalisi dengan partai-partai lain. Tapi Mas Kunto satu lagi nih yang menarik, ada penantang yang kemudian bisa saja nih jadi kuda hitam di pemilihan atau di bursa pemilihan gubernur Jawa Barat. PKB kan menyatakan akan menjadi pesaing koalisi Ridwan Kamil dengan membuat poros sendiri di Pilkada Jawa Barat. Sebenarnya Anda lihat sejauh mana sih kekuatan PKB di Pilkada Jawa Barat? Iya Mbak, kalau PKB tentu punya potensi besar apalagi dari hasil pileg kemarin di Jawa Barat Mhm. juga nggak buruk-buruk amat gitu kan, ada di tengah. Nah, yang jadi persoalan kan memang di pilkada ini biasanya pemilih akan membedakan atau memisahkan antara partai dan tokoh gitu. Mhm. Eh, Sangat sering koalisi partai yang kelihatannya gemuk, punya kursi banyak, ternyata kalah dengan koalisi partai yang kecil tapi tokohnya cukup lumayan Oke. elektabilitasnya. Nah, ini yang mekanisme ini yang kemudian apa mekanisme pemilih seperti ini yang kemudian harus hati-hati dilihat oleh partai politik juga. Pada Mhm. akhirnya kan tadi sekali lagi pemilih tentu akan melihat calon gubernurnya daripada partainya gitu. Mhm. Itu yang biasanya terjadi di Jawa Barat ya Mbak ya. Dan tentu walaupun begitu ada juga problem partai itu adalah kesulitan mesin partai. Nah, ini yang jadi penting sekarang, yang jarang disadari oleh kita di 2018 Mhm. Ridwan Kamil itu menang hanya terpaut kurang dari 3% dari pasangan Asyik yang Mhm. Gerindra dan PKS karena Mhm. mesin politiknya PKS Mhm. sangat kuat tuh di Jawa Barat. Nah, Mhm. ini yang juga walaupun dia nggak punya tokoh yang luar biasa
personanya ya, tapi paling tidak dia punya mesin partai yang sangat kuat dan itu juga sangat menggiurkan bagi partai-partai lain yang Oke. punya tokoh untuk kemudian merekrut PKS gitu. Oke, mesin partai dan juga bicara sosok ya. Sosok ini yang tidak bisa dikesampingkan kalau kita bahas soal Pilkada Jawa Barat. Nah, selain nama Ridwan Kamil, kemudian juga ada nama Deddy Mulyadi, ada juga nama kader atau politisi dari PAN, Desi Ratnasari, Bima Arya, kemudian juga ada Saiful Huda dari PKB. Dari nama-nama ini menurut Anda Mas Kunto siapa yang paling siap lah kita katakan untuk adu mekanik di Pilkada Jawa Barat nanti? Ya, saya harus bilang secara objektif Pak Ridwan Kamil dari hasil RK. survei, ya dia juga Karena petahana. petahana Oke. gitu kan, punya potensi yang besar gitu. Tapi bukan berarti dia akan menang mudah gitu kan. Akan beda cerita kalau ternyata semua partai di luar koalisinya Golkar ini kemudian juga bersama-sama melawan Ridwan Kamil. Jadi kalau cuma ada dua pasangan, Ridwan Kamil versus the other ini gitu kan, bisa jadi akan sangat berat bagi Ridwan Kamil karena pasangannya cuma dua. Kemarin-kemarin di Jawa Barat kan ada lebih dari 3 pasangan ya Mbak ya, ada 4, 5 gitu kan. Sehingga suaranya cukup cukup tersebar gitu, tidak kemudian terfokus. Nah, ini juga jadi hitungan strategi pasti hari ini bagi partai-partai politik, apakah mereka menginginkan satu lawan saja versus Ridwan Kamil atau kemudian ada 2 atau 3 nama yang lain dan dengan risiko bahwa suaranya akan terpecah dan Ridwan Kamil lebih solid suaranya. Nah, ini juga jadi pertimbangan pasti di elit politik. Lalu kemudian selain Ridwan Kamil tentu saja ada nama-nama selebriti seperti Teh Desi, kemudian Kang Bima Arya yang juga atau bahkan Kang Deddy Mulyadi yang juga sudah jadi selebriti di YouTube gitu kan. Ini juga menarik bagaimana Jawa Barat memang selalu terpikat dengan selebriti gitu. Deddy Miswar pernah, Deddy Yusuf pernah, dan ini membuktikan bahwa sebagai vote gatherers, selebriti memang punya kekuatan yang cukup unik di Jawa Barat. Pernah ada nama-nama selebritas juga yang mengisi bursa Pilkada Jawa Barat, ada Deddy Yusuf, Deddy Miswar, kemudian juga bahkan Deddy Miswar ini memenangkan Pilgub Jawa Barat bersama Aher kala itu ya. Dan Anda merasa yakin itu bakal terjadi lagi faktor sosok dan juga tingkat keterkenalan dari seorang sosok yang nanti akan maju di pemilihan gubernur Jawa Barat jadi faktor paling tinggi nanti akan mempengaruhi pilihan dari pemilih, begitu? Ya, karena Ridwan Kamil sendiri adalah selebriti, Mbak. Selebgram kan, beliau kan gitu. Tanpa harus didampingi oleh selebriti dalam artian Dekat dengan milenial begitu ya, Gen Z juga. Iya, dia sudah punya fanbase yang cukup besar gitu. Sehingga modal ini yang tentu jadi penting bagi Ridwan Kamil ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada selebriti lawan selebriti yang lain, tentu ada faktor-faktor lain seperti saya sudah sebut tadi, mesin partai jadi penting, kemudian seberapa besar persona yang kemudian dijual oleh calon-calon gubernur ini. Jadi tentu tidak jadi faktor tunggal, tapi popularitas itu akan jadi penting ketika ada lebih banyak calon yang bertarung dalam pilkada, sehingga orang ketika memilih akhirnya ya udahlah ini aja yang lebih kenal kan gitu. Tapi kalau calonnya cuma 2 atau 3, mungkin pertimbangan pemilih akan lebih ada dimensi-dimensi lain selain keterkenalan. Popularitas tadi ya. Oke, baik, kita masih akan tunggu nanti siapa-siapa saja yang akan serius maju untuk bertarung di pemilihan gubernur Jawa Barat. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas Kunto. Selalu.